Ya Widya dan Nov, saat ini jumlah warga yang berada di lokasi pengungsian yakni di Balai Desa Gelagah Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta sudah mulai berkurang dan hanya menyisakan beberapa warga saja yang terdiri atas warga lanjut usia. Warga ini berasal dari 3 dusun di Kecamatan Cangkringan yakni Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan juga Srunen. Tim keamanan yang turut berjaga di Balai Desa Gelagah Harjo ini menyediakan fasilitas mengantar para lansia langsung ke rumahnya dengan menggunakan mobil kap terbuka. Lansia ini umumnya tidak berani kembali ke rumahnya karena trauma akibat mendengar suara gemuruh guguran abu vulkanik Merapi yang mengingatkan mereka dengan kejadian letusan Gunung Merapi tahun 2010. Ada pula sejumlah lansia yang masih bertahan di lokasi pengungsian ini untuk menunggu jemputan dari keluarga mereka di rumah. Saat ini ada ratusan personil keamanan dan relawan ikut bertugas bersiaga di lokasi pengungsian dan di tempat tinggal warga. Mereka membantu mengkondusifkan situasi dan membantu warga jika sewaktu-waktu perlu adanya evakuasi. Mereka akan terus berjaga sampai seluruh warga kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, berdasarkan informasi dari tim kesehatan di lokasi pengungsian ini yang berasal dari puskesmas kecamatan, umumnya yang mengeluhkan diri kepada cek kesehatan ini adalah warga lanjut usia yang mengeluhkan sakit kepala dan sakit perut karena belum makan sejak pagi. Dan ada pula mereka yang mengeluhkan tensi tinggi karena diduga trauma akibat kejadian letusan Merapi tahun 2010. Persiapan obat-obatan dari tim kesehatan terdiri atas tetes mata untuk menetralisir bila mata terkena debu abu vulkanik dan juga diprioritaskan untuk antisipasi infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dengan membagikan masker kepada warga pengungsi. Di sisi lain kami juga laporkan bahwa aktivitas di pasar tradisional saat ini sudah mulai berjalan normal dan kondusif. Sementara itu juga untuk sekolah yang berada di sekitar lokasi pengungsian, yakni SD Muhammadiyah Capit dan juga TK Aba yang berada di lokasi ini berjalan seperti semula. Namun dari guru sendiri tetap mensiagakan dari murid-muridnya jika sewaktu-waktu terjadi evakuasi. Dan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pengungsi saat pertama kali mereka datang ke lokasi pengungsian ini sekitar pukul 4 pagi. Saat ini bersama saya ada Bapak Yoyok, yakni koordinator dari pengungsi di posko Balai Desa ini. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Pak Yoyo, bisa diceritakan tidak Pak bagaimana kondisi warga saat mereka pertama kali mengungsi sekitar pukul 4 pagi tadi? Saat pertama kali mereka, ini kejadian sekitar jam setengah 4. Mereka di sini kita sampai mendapat informasi sekitar jam 4 kita langsung merapat ke sini. Mereka di sini sudah banyak sekali ya. Sudah panik, sudah banyak sekali. Beberapa desa masuk ke sini dan mereka ada juga banyak pada nangis karena mereka sudah trauma dengan kejadian yang beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini dikondisikan dengan Pak Lurah dan perangkat desa dan ini merupakan mitigasi dari masyarakat sendiri karena masyarakat sudah pernah banyak yang dilatih seperti itu. Kalau misalnya untuk dari yang mengungsi sendiri tadi lebih banyak yang usianya berapa Pak? Yang usia lanjut banyak, balita dan lanjut banyak gitu. Ya. Kalau misalnya untuk bantuan sendiri Pak dari Badan Penanggulangan Bencana daerah provinsi ini menyediakan apa saja dan apakah sudah didistribusikan? Untuk dari BPBD provinsi kita sudah siapkan untuk makanan bayi, selimut dan sebagainya. Ini masih dalam perjalanan. Dan untuk transportasi kita juga sudah menyiapkan 5 truk dan ambulan. Pak, terakhir kalau misalnya untuk aktivitas warga apakah ada yang terganggu Pak akibat kejadian guguran abu vulkanik dan disertai dengan gemuruh pada pagi ini? Ya, masyarakat terpengaruh ya karena mereka trauma dengan kejadian kemarin sehingga banyak yang nggak berani untuk ke ladang lagi. Begitu juga ada juga yang nggak bekerja lagi karena mereka takut nanti kalau kejadian seperti yang kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoyo. Demikian informasi terkini dari lokasi pengungsian. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Dwi Dinta melaporkan langsung dari lereng Gunung Merapi, Jogja.